Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, friends. Kita sudah bicara mengenai sumber daya alam. Sekarang kita lihat yuk, apa dan bagaimana manfaat dari sumber daya alam. Kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber daya alam. Kita sudah tahu manfaat dan contoh-contohnya. Sekarang kita lihat dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kira-kira apa saja dan bagaimana ya? Yuk langsung kita mulai. Pertama adalah padi. Siapa yang tak mengenal tanaman padi? Tentu semua orang sangat mengenalnya, karena padi merupakan makanan pokok sehari-hari kita. Indonesia memang terkenal dengan beras sebagai makanan pokoknya. Berbeda halnya dengan negara lain yang menggunakan gandum atau roti sebagai makanan pokoknya. Tanaman padi sangat banyak sekali kita jumpai di sekitar kita. Hal ini karena hampir 80% petani Indonesia adalah petani padi. Selain diolah menjadi nasi, padi juga dapat diolah menjadi tepung, yaitu tepung beras. Salah satu manfaat padi yang banyak orang tahu adalah sebagai sumber karbohidrat bagi tubuh. Padi juga banyak mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Berikut ini nutrisi yang terkandung dalam padi: karbohidrat, gula, serat, lemak, protein, air, magnesium, kalsium, potasium, fosfor, zat besi, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui nutrisi yang dikandung oleh padi, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat padi. Sebenarnya ada banyak sekali manfaat padi bagi manusia. Salah satu manfaat padi yang paling mencolok adalah sebagai makanan pokok kita sehari-hari. Namun, tahukah Anda selain sebagai makanan pokok, masih banyak manfaat padi yang lain? Yang pertama, manfaat padi sebagai obat dari bisul dan jerawat. Manfaat padi yang lainnya adalah dapat dijadikan sebagai obat bisul dan jerawat. Orang India sejak zaman dahulu menggunakan beras yang diolah, kemudian mengeringkannya lalu dihaluskan dan dioleskan ke area kulit yang kena bisul dan jerawat. Hasilnya memang menakjubkan, bisul dan jerawat langsung hilang dalam waktu yang singkat. Kedua, sebagai obat pencegah kolesterol. Padi yang diolah menjadi beras sangat baik untuk penderita kolesterol, karena beras rendah lemak jahat. Jadi, sangat baik dikonsumsi oleh penderita kolesterol. Bukan hanya itu saja, untuk mencegah diri Anda terkena kolesterol, maka akan sangat baik jika Anda mengonsumsi beras. 3. Mencegah dan mengobati gangguan pencernaan. Padi yang diolah menjadi nasi bersifat anti-inflamasi alami. Nah, ini sangat baik untuk mengobati diare, radang usus, sembelit, dan susah buang air besar. Selain dapat mengobati masalah gangguan pencernaan, nasi juga dapat mencegah gangguan pencernaan yang menyerang sistem pencernaan Anda kembali. 4. Sebagai perawatan untuk kulit. Manfaat padi yang lain adalah bisa digunakan untuk perawatan kulit. Padi tak hanya mampu membuat perut Anda kenyang, padi mengandung antioksidan yang tinggi sehingga dapat melindungi kulit dari radikal bebas. Kelima, mengurangi resiko darah tinggi. Manfaat padi yang selanjutnya adalah mengurangi resiko darah tinggi. Padi yang diolah menjadi nasi dapat dijadikan sebagai obat alami untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang terakhir, sebagai obat alami untuk menguatkan jantung. Jantung merupakan organ yang paling penting bagi tubuh, karena jantung berfungsi untuk memompa darah untuk diedar. Jantung merupakan organ yang penting bagi tubuh, karena jantung berfungsi untuk memompa darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kalau jantung tidak berfungsi dengan baik, maka kesehatan dapat terganggu akibat peredaran darah yang tidak lancar. Nah, untuk menjaga jantung Anda tetap sehat dan kuat, maka Anda harus banyak mengonsumsi nasi. Karena nasi bersifat antioksidan dan juga rendah kolesterol, sehingga membuat jantung sehat dan kuat. Sekarang kita perhatikan apa saja manfaat dari sapi. Manfaat ternak sapi.
Sudah sangat lama manusia akrab dengan sapi ya guys. Diternakkan, dimanfaatkan dagingnya, susu dan tenaganya. Dagingnya dikonsumsi, diolah menjadi berbagai makanan. Susunya sebagai sumber protein menyehatkan, diminum, dan tenaganya untuk membajak sawah atau pedati. Semua bagian tubuhnya bisa dimanfaatkan ya guys, termasuk feses dan urin atau pipisnya. Luar biasa ya guys, sapi ini bahkan orang Yahudi pernah menyembahnya. Atau kisah di surah Al-Baqarah. Atau orang Hindu atau India menganggapnya sebagai binatang suci. Jadi guys, kita juga bisa ambil kulitnya. Mulai sepatu, sabuk, dompet, tas, kursi, atau kerupuk kulit. Bisa memanfaatkan bagian ini. Dagingnya baik dikonsumsi atau menjadi bahan olahan seperti bakso, abon, rendang. Tulangnya untuk tepung campuran pakan sebagai sumber protein ternak ayam. Kulit kaki menjadi hidangan istimewa di rumah makan Padang guys. Sop tunjang, tulang belakang untuk sop buntut, tulang rusuk untuk iga bakar atau penyet. Dan kotorannya diolah menjadi gas untuk kompor, memasak di dapur. Dan juga guys, pengganti LPG yang harganya naik mulu ya guys. Keluar gasnya, ampasnya menjadi pupuk kandang dan urin juga sebagai pupuk cair. Ya Allah, banyak ya guys manfaatnya. Yang kedua adalah air dan manfaatnya. Bagi manusia, air merupakan kebutuhan vital untuk menunjang kehidupannya. Air dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci pakaian, dan memasak sehari-hari. Manusia juga memanfaatkan air sebagai sarana transportasi. Air mengalir dapat digunakan untuk mengangkut kayu dan menggerakkan perahu dari satu tempat ke tempat yang lain. Aliran air yang sangat deras dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Pada pembangkit listrik tenaga air, aliran air tersebut memutar turbin, yaitu benda seperti kincir air yang amat besar. Putaran turbin akan memutar generator, yaitu mesin yang dapat menghasilkan energi listrik. Dengan berputarnya generator, energi listrik akan dihasilkan. Energi listrik digunakan untuk memenuhi kebutuhan keperluan manusia. Air juga dapat digunakan untuk perikanan dan pariwisata. Selain itu, air dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga seperti arung jeram, ski air, dan selancar. Banyak sekali manfaat air dalam kehidupan di bumi. Air dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Oleh karena itu, kita perlu memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya. Air yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari berasal dari suatu proses yang cukup panjang yang disebut dengan daur air atau siklus air. Tahukah kalian, jika permukaan bumi sebagian besar berupa perairan, sekitar 2/3 permukaan bumi merupakan perairan. Perairan tersebut berupa samudra, laut, sungai, rawa, danau, dan telaga. Dari gambaran tersebut, terlihat betapa melimpahnya sumber air di bumi ini. Setiap saat kita menggunakan air. Meskipun begitu, air tidak pernah habis dari bumi ini. Penyebabnya adalah air di bumi mengalami siklus yang disebut siklus air, atau istilah lainnya biasa dikenal daur air. Siklus atau daur air dapat diartikan sebagai suatu sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Selanjutnya ada ikan.
Sahabat manfaat, ikan merupakan makanan yang rendah kalori serta memiliki kandungan protein dan omega 3 yang tinggi, sehingga ikan menjadikan makanan yang sangat baik untuk dikonsumsi setiap hari. Di Indonesia, ikan segar begitu mudah didapatkan, rasanya itu lezat, kaya nutrisi, serta harganya pun terjangkau, sehingga ikan dapat menjadi rekomendasi menu harian yang tepat untuk Anda dan keluarga. Selain harganya yang terjangkau, ternyata ikan memiliki begitu banyak manfaat bagi kesehatan. Berikut ini 6 manfaat makan ikan untuk kesehatan yang wajib Anda ketahui. Meningkatkan kecerdasan otak pada anak. Otak salah satu organ yang membutuhkan banyak nutrisi, apalagi anak-anak yang sedang dalam fase pertumbuhan. Dengan mengkonsumsi ikan setiap hari, dapat membantu meningkatkan kecerdasan pada anak, serta meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Ikan kaya akan sumber asam lemak omega 3, protein, dan nutrisi lainnya yang dapat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan fungsi otak agar lebih maksimal. Mencegah demensia. Demensia merupakan sindrom dari penurunan fungsi otak seperti ingatan berkurang atau mudah lupa, menurunnya kemampuan berpikir, menurunnya kecerdasan otak. Mengkonsumsi ikan yang kaya akan nutrisi secara teratur dapat membantu mencegah demensia, memperbaiki mood, dan mencegah depresi. Mengatasi penyakit kanker. Rajin mengkonsumsi ikan segar dapat membantu menghalangi tumbuhnya sel-sel kanker seperti kanker prostat, kanker payudara, kanker ovarium, kanker kulit, dan kanker yang menyerang bagian pencernaan. Karena kandungan asam lemak omega 3 yang tinggi pada ikan, salah satu manfaatnya adalah ikan salmon dapat mencegah penyakit kanker. Menyehatkan jantung. Manfaat omega 3 untuk kesehatan jantung yang banyak terdapat dalam ikan itu dapat membantu mencegah terjadinya pembekuan darah dalam dinding arteri yang akan menimbulkan serangan jantung. Sehingga dengan rutin mengkonsumsi ikan jantung Anda itu akan lebih sehat. Membantu menyehatkan persendian. Sakit persendian menyebabkan ketidaknyamanan dan ruang gerak Anda itu terganggu. Dengan mengkonsumsi ikan dapat membantu mengurangi sakit sendi dan peradangan sendi yang disebabkan oleh rheumatoid arthritis karena kandungan asam lemak omega 3 dalam minyak ikan memiliki sifat antiinflamasi. Menyehatkan mata. Kandungan nutrisi pada ikan dapat membantu menyehatkan mata karena dapat meningkatkan daya penglihatan serta membantu pertumbuhan syaraf pada retina mata serta dapat membantu menurunkan sindrom mata kering. Kini kita beralih ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, bagaimana dan apa saja contoh-contohnya? Yang pertama kita lihat ada besi. Seperti yang Anda lihat, ini adalah plat, bahasa Indonesia plat, bahasa Inggrisnya plate atau plate. Jadi plat ini kalau Anda bingung, Anda bayangkan aja triplek. Persis bentuknya seperti triplek, hanya aja ini terbuat dari besi. Jadi ini biasanya fungsinya adalah untuk membuat tangki atau konveyor. Nah, nanti apa itu konveyor, apa itu bla bla bla, kita akan bahas di video-video selanjutnya tentang pabrik rem sawit ini. Dan 4 mili, 5 mili, 6 mili, 8 mili, 9 mili, 10, 12, 20, ini yang paling sering. Nah, ini adalah plat bordes. Seperti yang kita lihat, plat bordes itu ukurannya setengah dari plat biasa tadi. Plat yang tadi 6 meter, ini kurang lebih 3 meter. Permukaannya itu biasanya seperti kayak gini, bunga-bunga. Itu tujuannya supaya nggak licin, karena biasanya ini dipakai untuk lantai-lantai di pabrik itu yang di atas itu biasanya menggunakan plat bordes. Dan ini adalah plat strip, plat potongan-potongan kecil ini menggunakan plat strip. Nah, ini adalah besi beton. Ini mungkin sudah umum di mana-mana, ini banyak ditemukan karena untuk bangun rumah aja ini biasa dipakai. Ini biasa dipakai untuk struktur bangunan atau struktur
beton yang mau dicor ini biasanya pakai ini. Ini bukan hanya pabrik, rumah atau bangunan-bangunan kecil juga biasanya pakai ini. Jadi mungkin udah nggak asing lagi buat teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke besi rel atau rail steel. Ini besi ini adalah besi yang kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman pernah lihat besi yang dipakai di rel kereta api, inilah besinya. Besi rel inilah yang sering dipakai, yang selalu dipakai untuk rel kereta api. Nah teman-teman, kita sekarang masuk ke besi UNP atau UNP. Jadi gampang aja kalau Anda ketemu besi atau di mana di jalan atau di mana-mana, kalau dia berbentuk huruf U berarti itu namanya besi UNP atau UNP. Nah ini hanya berbeda di huruf awalnya aja. Ini adalah CNP. Jadi sama seperti UNP, ini bentuknya mirip huruf C. Ingat aja huruf C berarti CNP. Berarti ini adalah besi CNP atau kanal C atau C channel. Jadi ingat aja huruf C. Teman-teman pasti tahu itu bahwa itu adalah CNP. Nah teman-teman, ini adalah pipa. Mungkin bagi teman-teman pipa ini sudah tidak asing lagi. Hanya aja kalau di industri itu kebanyakan pipanya dalam berbentuk atau terbuat dari besi. Bahannya besi, berbeda dengan industri rumahan. Kalau rumahan itu biasanya kita pakai PVC. Dan kebetulan memang itu untuk air yang PVC atau paralon. Kalau yang besi-besi seperti ini, pipa besi seperti ini biasanya digunakan untuk jalur minyak atau jalur steam seperti itu. Setelah besi, kini kita lihat emas. Emas ini merupakan elemen kimia yang kalau kamu lihat di tabel periodik ditulis dengan simbol Au. Emas ini termasuk dalam senyawa metal atau logam. Warnanya sih berbeda dari metal-metal lain yang biasanya silver atau putih. Emas berwarna kuning. Menariknya, emas ini ternyata berasal dari luar angkasa, tepatnya terbentuk saat terjadi suatu fenomena supernova atau meledaknya bintang tertentu dari luar angkasa. Emas yang ada di bumi diduga berasal dari tabrakan meteorit lebih dari 200 juta tahun yang lalu setelah inti bumi terbentuk. Berdasarkan penelitian dari University Bristol, setelah inti bumi terbentuk, ada hujan meteorit yang menghantam bumi. Beberapa meteorit ini ada yang merupakan emas murni. Pecahan meteorit tersebut kemudian tersebar ke beberapa permukaan bumi. Penyebarannya juga semakin meluas karena terbawa cairan yang ada di bumi. Emas ini kan suhunya masih sangat panas kan ya ketika masa itu. Makanya waktu menyebar, dia dapat membawa elemen logam lain dan ketika memadat sering ditemukan bersamaan dengan elemen lain seperti besi dan tembaga. Contohnya ya Freeport Indonesia yang cuma menghasilkan 35 ton emas, sedangkan tembaga yang ditemukan lebih dari 450.000 ton. Semua benua di bumi sudah dibuktikan punya kandungan emas di bawah permukaannya. Benua yang belum pernah ditambang ya cuma Antartika, karena kebayang dong susahnya buat ngancurin es yang ada di permukaan Antartika sana. Kalau seandainya suatu saat nanti emas di perut bumi habis ditambang, ya terpaksa kita harus berusaha mencari sumber emas dari tempat-tempat yang sulit dijangkau, seperti di bawah laut, benua Antartika, atau bahkan luar angkasa. Semuanya pasti pernah dengar kalau aktivitas pertambangan itu merugikan lingkungan dan juga manusia. Efeknya seperti menimbulkan banyak penyakit pada para pekerja tambang, limbah perusahaan tambang yang merusak ekosistem, dan lain-lain. Kalau efeknya seberbahaya itu, kenapa aktivitas pertambangan gak dihentikan saja? Hal ini karena hampir semua material yang kita pakai seperti smartphone, komputer, bahkan barang sekecil jarum itu pun produk hasil dari aktivitas pertambangan logam.
Jadi hasil dari aktivitas pertambangan logam merupakan barang-barang yang membawa kemajuan bagi peradaban. Mau tidak mau kita harus mengorbankan lingkungan agar kehidupan dapat berkembang. Namun bukan berarti aktivitas ini dilakukan dengan bebas dan tidak terkontrol. Setiap negara punya aturan ketat ketika ada perusahaan tambang yang ingin melakukan aktivitas di negaranya. Jadi kita tetap berusaha meminimalisir kerusakan lingkungan untuk mendapatkan manfaat dari aktivitas itu loh. Lalu, ada batu bara. Kita lihat yuk. Apa saja kegunaan batu bara? Batu bara merupakan salah satu komoditas tambang yang menjadi andalan Indonesia. Bagaimana tidak, Indonesia bahkan menjadi salah satu eksportir batu bara kenamaan di dunia. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil yang terbentuk dari sisa tumbuhan dan sudah melalui proses pembatubaraan. Batu bara memang terkenal sebagai salah satu bahan bakar bagi pembangkit listrik. Namun, kamu perlu tahu berbagai manfaat dari batu bara lainnya untuk berbagai hal termasuk kegiatan industri. Berikut merupakan manfaat dari batu bara yang kamu harus tahu. 1. Sumber bahan bakar pembangkit listrik. Batu bara memang sudah menjadi salah satu bahan bakar andalan bagi pembangkit listrik. Hal ini dikarenakan ketersediaan batu bara, teknologi dan biaya yang ditawarkan batu bara sebagai bahan bakar masih sangat menggiurkan. 2. Bisa diubah menjadi bahan bakar cair dan bahan bakar gas. Batu bara ternyata bisa dimanfaatkan dengan melakukan konversi atau mengubah bentuk padatan batu bara menjadi bahan bakar berbentuk cair yang dikenal dengan nama likifikasi ataupun menjadi bahan bakar berbentuk gas yang disebut dengan proses gasifikasi. 3. Sebagai pendukung dalam industri baja. Batu bara sangat bermanfaat bagi keberlangsungan industri baja sebagai sumber panas. Produksi baja mentah banyak memakai metalurgi batu bara dari batu bara kokas. Produksi baja melibatkan karbon dan bahan besi. Karbon diperlukan untuk memanaskan bahan besi dan mengolahnya menjadi baja. Karbon dari batu bara menghasilkan panas tinggi sehingga mendukung produksi baja. 4. Sebagai pendukung dalam industri aluminium. Batu bara menjadi bahan bakar yang mendukung industri aluminium. Bahan ini diperoleh sebagai hasil sampingan dari proses oksidasi besi pada industri baja. Gas dan panas kokas dari batu bara dapat memisahkan beberapa produk baja sehingga mendapatkan produk aluminium yang dipakai untuk berbagai industri seperti pertanian, peralatan dapur, konstruksi dan berbagai industri lain. 5. Berguna dalam industri semen. Batu bara menjadi salah satu bahan bakar utama dalam produksi semen. Batu bara terbukti bisa menghasilkan suhu tinggi hingga 1500 derajat Celcius. Dengan panas yang dihasilkan tersebut, batu bara menjadi bahan bakar untuk mengolah berbagai bahan mentah yang digunakan untuk membuat semen. Semen sendiri terbuat dari campuran antara kalsium karbonat, oksida besi, oksida aluminium dan silika. 6. Penggunaan tar batu bara. Ketika batu bara disuling maka akan menghasilkan residu yang dikenal sebagai tar batu bara yang berbentuk cair, berwarna hitam pekat. Tar batu bara digunakan untuk memperbaiki rumah dan bangunan, serta produksi kain. Material ini banyak digunakan untuk membuat bangunan tahan air, untuk isolasi bangunan, untuk membuat cat, kain, sampo, dan sabun. Itulah beberapa contoh pemanfaatan batu bara. Dapat disimpulkan bahwa emas hitam atau batu bara ini ternyata memiliki beragam kegunaan. Keberadaan batu bara dinilai sangat penting dan sangat erat kaitannya dengan berbagai sektor industri lainnya. Lalu ada minyak bumi.
Manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Minyak bumi didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Tidak bisa terbayang seandainya minyak bumi habis, keberlangsungan hidup manusia pasti akan mendapatkan permasalahan. Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tergerak ke kerak bumi karena pergerakan lempeng bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Reaksi gas alam yang akan mengubah fosil menjadi cairan hitam yang disebut minyak bumi. Minyak bumi inilah yang memiliki banyak peranan dalam kehidupan manusia. Salah satu hasil pengolahan minyak bumi adalah gas cair. Gas cair merupakan produk dengan nilai lebih tinggi dibandingkan bahan bakar lain. Untuk mendapatkan gas cair, minyak bumi harus diolah dan diproses dengan penyulingan dan pemurnian khusus. Minyak bumi harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Proses pengolahan minyak bumi dilakukan secara bertahap dan bertingkat. Hasil dari pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar minyak residu seperti bensin, solar, bensol, oli, dan minyak tanah. Beberapa bahan bakar ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Hasil lain dari proses pengolahan minyak bumi juga sangat berperan dalam industri kimia. Beberapa produk dihasilkan dari olahan minyak bumi antara lain cat minyak, cat dinding, cat besi, aspal, dan beberapa produk plastik. Hasil lain dari pengolahan minyak bumi ternyata juga masih bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Minyak mentah juga dapat menjadi sumber polimer. Polimer ini sangat penting sebagai komponen untuk beberapa jenis industri. Salah satu industri yang memakai polimer minyak bumi adalah industri plastik. Jika kamu pergi ke dapur, ternyata banyak juga peralatan yang memanfaatkan minyak bumi. Alat-alat dapur seperti kulkas, kunci pintu, oven, kursi, dan meja ternyata juga menggunakan minyak bumi dalam proses pembuatannya. Minyak bumi digunakan sebagai sumber panas maupun produk sampingan yang digunakan untuk mengolah aluminium, besi, atau baja. Sekian video singkat dari saya tentang manfaat minyak bumi. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for watching. Semoga dengan adanya video ini menambah ilmu pengetahuan kalian mengenai sumber daya alam dan manfaatnya. Until next time, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.